Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Amelia, mahasiswa dari program studi administrasi bisnis di Institut Manajemen Wiata Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang suatu lembaga yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang ada di Indonesia dan juga salah satu sekuritas yaitu Ajaib Sekuritas. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal dengan dosen pengampu Bapak Mulpi Sandiuda SAK MSI. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, serta pemberian izin di sektor jasa keuangan. OJK bertanggung jawab atas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK juga memiliki peran dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui program-program peningkatan literasi keuangan. Melalui berbagai kegiatan, OJK berupaya untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai lembaga keuangan, serta memiliki keterampilan untuk menilai dan menggunakan produk dan jasa keuangan secara bijaksana. OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan. OJK dapat memberikan sanksi administratif, sanksi pidana, maupun sanksi perdata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. OJK juga terus melakukan inovasi dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pengawasan di sektor jasa keuangan. Struktur OJK terdiri dari Dewan Komisioner yang merupakan lembaga pengambil keputusan tertinggi di OJK. Kemudian, Dewan Gubernur yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan OJK. Selanjutnya yaitu unit-unit kerja OJK yang terkait, yang terdiri dari unit pengawasan, unit pengaturan, dan unit penelitian dan pengembangan. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab OJK. Ini meliputi pengawasan dan pengaturan semua kegiatan di sektor keuangan, pembuatan kebijakan dan peraturan terkait sektor keuangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor keuangan, serta perlindungan dan edukasi kepada konsumen di sektor keuangan. OJK juga memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan jasa keuangan, baik bank maupun non-bank, serta dalam mengatur jasa keuangan dengan membuat sistem pengaturan yang meliputi pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan secara menyeluruh di berbagai sektor jasa keuangan. Lalu ada kebijakan mikroprudensial OJK. Ini merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan individu di sektor keuangan, seperti bank dan lembaga keuangan non-bank. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan dan mencegah resiko kebangkrutan pada lembaga keuangan. Sebagai contohnya, OJK menerapkan kebijakan mikroprudensial dengan mengeluarkan peraturan tentang rasio kecukupan modal minimum atau minimum capital adequacy ratio bagi bank-bank di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menanggung resiko kebangkrutan dan menjaga stabilitas keuangan. Sementara itu, ada juga kebijakan makroprudensial OJK. Ini merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan sistem keuangan di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat berdampak pada perekonomian nasional. Sebagai contoh, OJK juga menerapkan kebijakan makroprudensial dengan mengeluarkan peraturan tentang batas maksimum kredit tertentu bagi bank-bank di Indonesia.
Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis kredit yang dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, sekarang kita masuk ke materi pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga sekuritas yaitu PT Ajaib Sekuritas Asia. Ajaib Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang menyediakan layanan investasi, terutama dalam bentuk investasi reksadana dan saham secara online. Mereka juga menawarkan berbagai pilihan reksadana dan platform trading saham secara real-time. Ajaib Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbesar di Indonesia yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sehingga aktivitas keuangan termasuk investasi dan menanam modal pada layanan tersebut dijamin aman karena telah terbukti legal. Selain itu, Ajaib Sekuritas juga menyediakan layanan untuk mengakses informasi dan data lengkap terkait emiten, termasuk mengenai peringkat performanya jika disandingkan dengan yang lain. Dengan membuat akun di Ajaib, kita dapat memulai investasi saham dengan mudah dan cepat tanpa harus mengunjungi kantor perusahaan sekuritas secara langsung. Untuk membuat akun di PT Sekuritas Ajaib, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa mengunduh aplikasi Ajaib di Play Store atau website resmi Ajaib. Yang kedua, lakukan pendaftaran akun dengan memasukkan email dan password. Setelah itu, konfirmasi email yang digunakan untuk mendaftar. Kemudian, sesudah konfirmasi email, kita bisa login ke aplikasi Ajaib dan pilih tombol buka akun saham yang ada di pojok kiri atas aplikasi. Setelah itu, akan muncul laman untuk memilih jenis investasi yang tersedia di Ajaib dan pilih saham. Lalu, isi formulir pendaftaran online dengan mengisi data diri dan dokumen yang diperlukan. Ada 5 halaman yang harus kita isi pada formulir pendaftaran online. Setiap kolom yang tidak ada keterangan opsional artinya wajib diisi. Pengisian formulir ini untuk membuat rekening saham sekaligus rekening dana nasabah atau RDN. Untuk dokumen yang wajib diunggah, pastikan memiliki resolusi gambar yang tinggi dan terlihat jelas. Selanjutnya, kita tunggu verifikasi data yang biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1x24 jam. Kemudian, ada beberapa alasan mengapa kita harus membuat akun dan memulai saham di Ajaib. Yang pertama, karena modal awal yang kecil. Ajaib memungkinkan investor untuk memulai investasi saham dengan modal awal yang kecil. Hal ini memungkinkan siapa saja untuk memulai investasi saham tanpa harus memiliki modal yang besar. Kemudian yang kedua, karena transaksinya mudah dan fleksibel. Ajaib menyediakan aplikasi yang mudah digunakan dan memungkinkan investor untuk melakukan transaksi saham dengan mudah dan fleksibel. Investor dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi Ajaib. Yang ketiga, karena investasi yang aman. Ajaib telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga aktivitas keuangan, termasuk investasi dan menanam modal pada layanan tersebut, dijamin aman karena telah terbukti legal. Lalu yang keempat, karena informasi lengkap tentang emiten. Ajaib menyediakan layanan untuk mengakses informasi dan data lengkap terkait emiten, termasuk mengenai peringkat performanya jika disandingkan dengan yang lain. Hal ini memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Yang terakhir, karena layanannya yang eksklusif. Ajaib juga menyediakan layanan bagi nasabah premium lewat Ajaib Prime. Dengan layanan ini, investor bisa mendapatkan layanan eksklusif, relationship manager, hingga laporan eksklusif yang hanya tersedia untuk nasabah premium. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah pemahaman kita terkait Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Lembaga Sekuritas Ajaib yang tadi sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya dan dalam informasi yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.